Shalom, senang sekali dapat berjumpa kembali dalam program Bible Study Online CK7, di mana hari ini kita akan melanjutkan pembelajaran kita, saudara, dari kitab Ayub pasal yang ke-23. Nah, kita akan membahas tentang bagaimana jika seorang yang dituduh bersalah, lalu dalam kondisi yang menderita, dia membela diri. Dia mengungkapkan dirinya bahwa aku tidak bersalah. Aku tidak melakukan pelanggaran-pelanggaran seperti yang kau tuduhkan. Bahkan aku tidak layak mendapatkan perlakuan seperti ini. Nah, pada posisi ini, saudara, Ayub ingin membela dirinya. Bukan di hadapan sahabatnya lagi, tetapi di hadapan Allah. Sebab sesungguhnya Ayub pun masih tidak mengerti mengapa keadaan seperti ini menimpa dia. Nah, sebelum kita membaca, merenungkan, dan mengambil intisari dalam pembelajaran kita malam hari ini, mari kita datang kepada Tuhan, kita minta Tuhan mengurapi kita, sehingga kita mengerti apa yang kita pelajari. Kami datang kepadamu Tuhan, menikmati segala kebaikan-Mu. Kau Allah yang adil, Kau Allah yang setia. Yesus, kami bersyukur padamu. Selidiki aku, lihat hatiku, apakah ku sungguh mengasihi-Mu, Yesus. Kau yang Maha Tahu dan menilai hidupku, tak ada yang tersembunyi bagi-Mu. Selidiki aku, lihat hatiku, apakah ku sungguh mengasihi-Mu, Yesus. Kau yang Maha Tahu dan menilai hidupku, tak ada yang tersembunyi bagi-Mu. Telah kulihat kebaikan-Mu yang tak pernah habis di hidupku. Ku berjuang sampai akhirnya Kau dapati aku tetap setia. Selidiki aku, lihat hatiku, apakah ku sungguh mengasihi-Mu, Yesus. Kau yang Maha Tahu dan menilai hidupku, tak ada yang tersembunyi bagi-Mu. Selidiki aku, lihat hatiku, apakah ku sungguh mengasihi-Mu, Yesus. Kau yang Maha Tahu dan menilai hidupku, tak ada yang tersembunyi bagi-Mu. Telah kulihat kebaikan-Mu yang tak pernah habis di hidupku. Ku berjuang sampai akhirnya Kau dapati aku tetap
setia. Telah kulihat kebaikan-Mu yang tak pernah habis di hidupku. Ku berjuang sampai akhirnya Kau dapati aku tetap setia. Kau dapati aku tetap setia. Kau dapati aku tetap setia. Terima kasih, terima kasih Yesus Kristus Tuhanku. Yesus, Kau kebenaran yang menyelamatkanku. Kau memberikanku hidup dan pengharapan. Ku ikut kehendak-Mu. Ku perlu anugerah-Mu. Ku nyatakan janji-Ku kepadamu. Kalau ku hidup bagi-Mu. Hatiku tetap menyembah-Mu. Dunia tak bisa menjauhkanku dari kasih-Mu. Selama ku hidup bagi-Mu. Mataku tetap memandang-Mu. Dunia tak bisa menjauhkanku dari kasih-Mu. Yesus, Kau kebenaran yang menyelamatkanku. Kau memberikanku hidup dan pengharapan. Ku ikut kehendak-Mu. Ku perlu anugerah-Mu. Ku nyatakan janji-Ku kepadamu. Kalau ku hidup bagi-Mu. Hatiku tetap menyembah-Mu. Dunia tak bisa menjauhkanku dari kasih-Mu. Selama ku hidup
bisa menjauhkanku dari kasih-Mu. Dunia tak bisa menjauhkanku dari kasih-Mu. Ini janji kami ya Tuhan, bahwa dunia tidak dapat memisahkan kami dari Engkau. Kami tetap akan percaya, beriman, dan berharap hanya kepada Engkau. Hidup kami adalah hidup karena beriman dan percaya. Itulah sebabnya kami tetap mengandalkan Tuhan. Kami tetap hidup dalam rencana-rencana-Mu. Terima kasih Tuhan Yesus, terima kasih Roh Kudus. Kami akan melanjutkan pembelajaran kami. Urapi kami Tuhan, ajar kami mengerti apa yang kami baca, kami renungkan, dan dapat kami lakukan dalam kehidupan kami. Terpuji nama-Mu kal selama-lamanya. Kami siap Roh Kudus. Di dalam nama Yesus, mari yang siap belajar firman Tuhan, sama-sama kita katakan, amin. Nah saudara, pada pasal yang ke-23 ini, Ayub ingin membela dirinya di hadapan Allah. Nah kisahnya seperti apa? Kita akan baca ayat 1 sampai ayat 17. Supaya kita mengerti apa yang ada di dalam firman ini saudara. Demikian firman Tuhan. Tetapi Ayub menjawab, sekarang ini keluh kesahku menjadi pemberontakan. Tangannya menekan aku sehingga aku mengadu. Semoga aku tahu mendapatkan dia dan boleh datang ke tempat ia bersemayam. Maka akan kupaparkan perkaraku di hadapannya dan kupenuhi mulutku dengan kata-kata pembelaan. Maka aku akan mengetahui jawaban-jawaban yang diberikannya kepadaku. Dan aku akan mengerti apa yang difirmankannya kepadaku. Sudikah ia mengadakan perkara dengan aku dalam kemahakuasaannya? Tidak, ia akan menaruh perhatian kepadaku. Orang jujurlah yang akan membela diri di hadapannya. Dan aku akan bebas dari hakimku untuk selama-lamanya. Sesungguhnya, kalau aku berjalan ke timur, ia tidak di sana. Atau ke barat, tidak kudapati dia. Di utara ku cari dia, ia tidak tampak. Aku berpaling ke selatan, aku tidak melihat dia. Karena ia tahu jalan hidupku. Seandainya ia menguji aku akan timbul seperti emas. Kakiku tetap mengikuti jejaknya. Aku menuruti jalannya dan tidak menyimpang. Perintah dari bibirnya tidak kulanggar. Dalam sanubariku kusimpan ucap mulutnya. Tetapi ia tidak pernah berubah. Siapa dapat menghalangi dia? Apa yang dikendakinya dilaksanakannya juga. Karena ia akan menyelesaikan apa yang ditetapkan atasku. Dan banyak lagi hal yang serupa itu dimaksudkannya. Itulah sebabnya hatiku gemetar menghadapi dia. Kalau semuanya itu kubayangkan, maka aku ketakutan terhadap dia. Allah telah membuat aku putus asa. Yang Maha Kuasa telah membuat hatiku gemetar. Sebab bukan karena kegelapan aku binasa. Dan bukan juga karena mukaku ditutupi gelap gulita. Nah, syair yang tertuang di dalam Ayub pasal 23 ini saudara, sebenarnya berisi tentang bagaimana Ayub rindu, pengen sekali membela dirinya di hadapan Allah. Bagi Ayub, sahabat-sahabatnya tidak menyelesaikan masalah. Bagi Ayub, sahabat-sahabatnya akan memberatkan masalahnya. Nah, pada peristiwa yang kita baca ini, sepanjang pengalaman penderitaan Ayub, kerinduannya cuma satu, saudara. Yaitu apa? Rindu akan kehadiran Tuhan. Rindu akan wajah Allah.
supaya nanti Ayub bisa menyampaikan pendapatnya dan mengerti akan keputusan Allah. Kalau kita perhatikan tadi, Ayub jarang sekali bahkan tidak menyebutkan tentang kehilangan kekayaan. Ia hampir tidak menyinggung kesedihannya yang mendalam atas kehilangan semua anaknya. Bahkan dia tidak membuat pusing kepala tentang sakit penyakitnya. Sebab bagi Ayub, kehilangan yang terbesar dalam hidupnya adalah kalau kehadiran Allah itu tidak ada dalam hidupnya. Itu yang diratapi Ayub. Di tengah segala kesengsaraannya, ia ingin bertemu dengan Tuhannya. Dan dia pengen berhubungan dengan dia lagi. Waktu dia masih dalam keadaan kaya raya, dalam keadaan dikelilingi anak-anak, ya, usahanya berhasil, ternaknya melimpah, punya hubungan yang baik dengan Tuhan. Sampai-sampai Tuhan itu mengecap Ayub sebagai orang yang benar, saleh, menjauhi kejahatan, dan hidupnya bergaul dengan Allah. Kerinduan seperti inilah yang selalu muncul dalam diri Ayub. Dia tidak bisa dihiburkan, tidak bisa diberikan nasihat oleh teman-temannya yang salah pengertian itu. Yang dia tuju cuma satu, Tuhan, tampakkan dirimu. Tuhan, aku pengen melihat kehadiranmu. Tuhan, aku pengen merasakan Engkau ada di sisiku. Itu kerinduan Ayub. Makanya di ayat yang ketiga tadi dikatakan begini, semoga aku tahu mendapatkan dia. Wah, ini sudah mewakili tentang suasana hati Ayub. Kerinduan akan Allah semacam ini, saudara, yang harusnya menjadi ciri khas semua anak-anak Tuhan, semua orang percaya di perjanjian baru, yaitu saudara dan saya. Seperti syair yang sering kita nyanyikan, kita lagukan. Seperti rusa yang merindukan sungai yang berair. Demikianlah jiwaku merindukan Engkau ya Allah. Itu Mazmur 42, saudara. Ya. Daud pernah mengalami hal seperti itu. Yang dirindukan cuma apa? Hadirat Tuhan. Yang dirindukan cuma wajah Tuhan. Kehadiran Tuhan dan wajah Tuhan cukup bagi Ayub, cukup bagi Daud untuk bisa menjalani hari-harinya yang penuh kesulitan dan kesukaran itu. Demikianlah kita, anak-anak Tuhan di masa perjanjian baru ini. Kalau diizinkan Tuhan mengalami penderitaan, mengalami aniaya, ingat, rindukan wajah Tuhan, rindukan kehadiran Tuhan. Supaya apa? Supaya kita dapat tekun, sabar, dan taat menanti waktunya Tuhan. Pemulihan itu pasti terjadi. Ini yang diharapkan oleh Ayub, saudara. Lalu di ayat yang ke-10 sampai 12, Ayub itu mengatakan begini, seandainya Tuhan menguji aku, seandainya Tuhan menguji hidupku ini, maka Ayub punya keyakinan, aku pasti akan tampil sebagai pemenang. Ayub yakin bahwa Allah masih memperdulikan hidupnya. Dan Ayub tahu bahwa tidak ada kesengsaraan yang dapat membuat Ayub berbalik dari kesetiaannya kepada Allah. Ini sikap dan respon yang luar biasa dalam diri seorang Ayub, saudara. Mungkin penderitaan kita tidak sehebat Ayub. Mungkin masalah kita tidak sepelik Ayub. Tetapi kalau Tuhan izinkan penderitaan terjadi, kesulitan-kesulitan hidup ini menerjang kita, saudara. Mari, milikilah keyakinan bahwa tidak ada kesengsaraan yang membuat kita menjauh dari Tuhan. Tidak ada penderitaan yang membuat kita hilang kesetiaan kepada Tuhan. Justru sebaliknya, lewat penderitaan, lewat aniaya, lewat kesulitan hidup ini, kita harus semakin dekat kepada Tuhan. Seperti yang dirindukan Ayub. Semakin berat masalahku, semakin kuat kerinduanku untuk memandang wajah-Mu. Mengapa Ayub punya prinsip seperti itu, saudara? Ayub melihat
penderitaan itu sebagai ujian iman dan bentuk kasih Allah kepadanya. Kalau kita punya prinsip hidup seperti ini, ya, penderitaan, kesulitan, aniaya, itu bentuk dari ujian iman dan bentuk kasihnya Allah kepada kita, maka ujian dan penderitaan itu tidak akan membuat kita jauh dari Tuhan. Di dalam peristiwa Alkitab kita ini, saudara, banyak sekali orang-orang diuji seperti Ayub diuji. Ujian Ayub ini mirip dengan ujian Abraham ketika apa? Ketika diminta oleh Tuhan untuk mempersembahkan anaknya yang tunggal, yaitu Ishak, yang dikasih oleh Abraham. Suruh persembahkan Tuhan untuk apa? Jadi korban bakaran, disembelih, saudara. Ini ujian. Ujian iman. Ayub dan Abraham pada posisi yang benar. Pada posisi yang tidak fasik hidupnya. Tetapi toh tetap diizinkan Tuhan mengalami penderitaan lewat ujian itu. Dan hebatnya, kedua tokoh ini memberikan kesaksian yang luar biasa. Abraham menang terhadap ujian itu. Dia tidak segan-segan membawa anaknya yang tunggal yang dia kasih, yaitu Ishak, naik ke Gunung Moria. Gunung Moria itu dipercaya sebagai tempat di mana Salomo membangun bait suci. Sekarang sudah tidak ada puing-puingnya, nggak ada, tinggal tembok ratapan, saudara. Di wilayah situlah Gunung Moria. Abraham dengan taat dan setia naik ke Gunung Moria. Untuk apa sih? Untuk menaati perintah Tuhan dan menjalani ujian iman. Dan terbukti Abraham menang atas ujian itu. Dan dia tidak kehilangan Ishak. Dan kalau kita melihat pada posisi Ayub, Ayub pun mengalami hal yang sama. Dia hidupnya benar, bukan orang fasik, tapi Tuhan izinkan menderita. Karena Tuhan pengen uji, apakah Ayub fokus kepada berkatnya, atau Ayub fokus kepada Allah sang pemberi berkat. Dan seperti Abraham, yang fokus kepada Allah, bukan kepada berkatnya, yaitu Ishak. Demikianlah Ayub lebih ingin fokus kepada Tuhan dibanding semua yang pernah dia miliki, yang sekarang ini pada posisi ini sudah nggak ada lagi. Ada Ayub, ada Abraham. Belum lagi teladan yang paling besar buat kita adalah Yesus Kristus. Yesus sendiri diuji oleh semua penderitaan yang dialaminya. Ya, dalam Ibrani 5 ayat 8 menyatakan bahwa Allah Yesus Kristus itu menang atas ujian. Dia menderita karena diuji. Dan hasilnya apa? Ia sekarang menjadi teladan buat kita semuanya. Dicobai oleh iblis 3 kali, Yesus menang. Ya, iblis ingin menggagalkan semua rencana Tuhan dalam diri Yesus Kristus. Tapi Yesus tetap tampil sebagai pemenang. Kalau Ayub menang atas ujian, Abraham menang atas ujian, dan Yesus Kristus Tuhan kita menang atas ujian, kita pun anak-anak Tuhan tidak luput daripada ujian itu. Dan puji Tuhan, kita memiliki teladan iman. Teladan iman yang membuat kita tetap kuat, membuat kita tetap berdiri tegak, membuat kita mempertahankan kesetiaan kita kepada Tuhan, membuat kita tetap menyembah Allah dan tidak dapat dipisahkan dari Tuhan. Itu yang Tuhan mau, saudara. Jadi kalimat seandainya ia menguji aku, gitu, itu sedang meyakinkan Tuhan dan sahabat-sahabatnya. Seandainya Tuhan menguji aku tetap akan setia kepadanya. Wow. Keyakinan Ayub yang kokoh bahwa dia akan lulus ujian dan tidak akan meninggalkan Tuhannya, itu dilandasi atas 3 hal, saudara. Ayub yakin bahwa ketika dia diuji dia tetap kokoh. Dia punya landasan.
punya alasan. Yang pertama, ketaatannya yang setia pada masa yang lalu. Ini pasal 23 yang kita baca, ayat 11 sampai 12. Ayub punya tabungan kehidupan tentang kesetiaan. Terhadap caci maki atau penilaian para sahabatnya. Terhadap nasihat atau cemoohan sahabatnya. Ayub punya keyakinan, aku ini orang yang taat, aku orang yang setia. Di masa laluku aku tidak berbuat dosa. Allah sendiri yang menilai aku sebagai orang benar, menjauhi kejahatan, hidupku saleh. Dari sini kita bisa melihat bagaimana tidak ada ruginya. Selalu ada tempat bagi orang-orang yang hidupnya dalam ketaatan. Karena itu menjadi sebuah landasan iman kita kalau kita diuji Tuhan. Itu saudara. Itu yang pertama. Yang kedua, mengapa Ayub begitu kokoh dan yakin bahwa dia itu orang yang benar dan pasti Tuhan akan bela. Yang kedua, kasihnya akan firman Allah. Itu saudara. Mari kita lihat ya. Di ayat yang ke-12 ini membuktikan bagaimana Ayub mengasihi Tuhan. Mengasihi setiap titah-titahnya. Mengasihi setiap keputusan-keputusan lewat firman Allah. Ayat 12. Perintah dari bibirnya tidak kulanggar. Dalam sanubariku kusimpan ucapan mulutnya. Wow. Orang yang memiliki perbendaharaan firman Allah. Memandang firman itu sebagai hal yang hakiki dan penting, saudara. Disimpan dalam hatinya, disimpan dalam kalbunya. Dia akan memiliki kekuatan sebagai landasan ketika ujian terjadi. Dia punya senjata itu. Aku percaya akan firman Allah. Kusimpan dalam hatiku. Bahwa kasihnya Allah yang diucapkan dalam firman-Nya itu terjadi dalam kehidupanku. Makanya ketika dia didesak oleh istrinya, suruh menghujat Allahnya, saudara. Suruh meninggalkan Allahnya Ayub. Ayub bilang apa? Kamu pikir kita cuma mengucap syukur atas apa yang kita terima? Atas berkat yang kita dapatkan. Kita harus mengucap syukur dalam keadaan yang diberkati berlimpah-limpah. Dan dalam keadaan yang sekarang ini. Dalam keadaan penderitaan atas ujian ini. Mengapa Ayub dapat menjawab istrinya seperti itu? Karena dalam diri Ayub, dalam hati Ayub, dalam sanubari Ayub ada firman kebenaran. Itu alasan yang kedua. Mengapa Ayub kokoh dan yakin bahwa dia akan lulus dalam ujian. Yang ketiga. Dia menghormati dan takut akan Allah. Wah, ini penting, saudara. Ya, tetap hormat. Ayub dalam kondisi nggak ngerti apa-apa loh sebenarnya. Dia nggak ngerti kenapa dia tiba-tiba mengalami penderitaan seperti ini yang tidak pernah terpikirkan. Tapi sekalipun itu sampai melampaui batas-batas kemanusiaan, saudara. Ayub tetap hormat dan takut akan Allah. So lihat ayat 13. Saudara. Ayat 13 bilang begini. Tetapi ia tidak pernah berubah. Siapa dapat menghalangi dia? Apa yang dikehendakinya dilaksanakannya juga. Ayat 14. Karena ia akan menyelesaikan apa yang ditetapkan atasku. Dan banyak lagi hal yang serupa itu dimaksudkannya. Ini bentuk kepercayaan karena hormat dan takutnya Ayub akan Allah. Ayat 15 nih. Itulah sebabnya hatiku gemetar menghadapi dia. Ini sebuah statement yang sebenarnya membuat ngerti sahabat-sahabatnya. Terhadap semua keputusannya, siapa yang dapat melawannya? Terhadap apa yang sudah diputuskannya,
Siapa yang dapat membatalkannya? Itulah yang membuat aku gemetar. Nah, kata gemetar sini itu artinya ketakutan yang kudus. Hormat. Bukan takut karena berbuat dosa. Bukan takut karena berbuat salah. Tetapi gemetar di sini artinya aku sungguh-sungguh respect sama Tuhan. Aku sungguh-sungguh hormat sama Tuhan. Aku betul-betul takut akan Dia. Takut akan Allah itu menghasilkan sebuah kekuatan iman yang luar biasa. Itulah sebabnya mengapa Ayub yakin banget bahwa dia pasti lulus ujian. Dari sini kita melihat saudara. Kalau saudara sedang dalam posisi diuji Tuhan. Atau sedang dicobai oleh si jahat. Saudara harus punya 3 macam perbuatan ini. Yang pertama, ketaatan seperti yang Ayub lakukan. Yang kedua, tetap mengasihi Allah. Dan yang ketiga, jangan kehilangan hormat kita kepada Tuhan. Dan terus dalam posisi takut akan Allah. Supaya apa? Supaya ujian seberat apapun yang kita hadapi. Penderitaan sehebat apapun yang Tuhan izinkan itu. Membuat Tuhan menilai bahwa kita lulus ujian. Seperti Ayub lulus ujian. Seperti Abraham lulus ujian. Dan seperti Yesus Kristus lulus ujian. Dan 3-tiganya saudara dipermuliakan Allah. Demikianlah kita kalau lulus ujian pasti dipermuliakan Tuhan. Dipulihkan, diangkat posisi kita. Dan kita akan menerima kemuliaan demi kemuliaan. Dan itulah Ayub pasal yang ke-23. Kita tundukkan kepala. Bapak, terima kasih untuk anugerah-Mu. Kami ucap syukur untuk pembelajaran pada hari ini. Kami melihat bagaimana oleh karena landasan kebenaran Ayub, dia berani berdiri membela diri di hadapan Allah. Ayub punya tabungan kelakuan-kelakuan yang benar. Ayub punya kedudukan yang membuat dia berani untuk datang kepada Tuhan. Yaitu ketaatannya, yaitu kasihnya kepada Allah dan hormatnya kepada Tuhan. Itulah sebabnya kami wajib meneladani Ayub. Supaya ketika kami diuji Tuhan, kami boleh berdiri di hadapan Tuhan. Kami boleh melihat wajah Tuhan. Kalau kami sedang dicobai oleh iblis lewat penderitaan dan kesulitan-kesulitan, kami punya kuasa untuk melawannya. Menghormati Allah dan melawan iblis. Itulah kunci kemenangan Ayub. Terima kasih Bapak. Terus ajarkan kami supaya kami hidup sesuai dengan kehendak-Mu, sesuai dengan firman-Mu. Dengan demikian kami disebut sebagai orang-orang yang berbahagia. Sebelum kami tinggalkan acara ini, kami siapkan hati kami untuk terima berkat yang daripada-Mu. Kekasih-kekasih Kristus, arahkan hatimu kepada Tuhan. Terimalah berkat kasih anugerah dari Allah Bapa yang berlimpah-limpah. Di dalam anaknya yang tunggal Tuhan Yesus Kristus. Dan persekutuan yang manis dalam Roh Kudus menyertai kita semuanya. Mulai saat ini sampai Maranatha. Tuhan Yesus datang yang kedua kali menjemput kita semuanya. Bertemu di awan-awan yang permai. Menikmati kemuliaan kekal sampai selama-lamanya. Yang diberkati. Sama-sama kita katakan amin. Tuhan Yesus memberkati.